Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa ala dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali saya bisa bertemu dengan Anda semuanya. Mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang hukum mencium nisan ulama atau orang soleh. Ya, hukum mencium nisan wali Allah, para wali, orang soleh atau ulama. Ya, karena ada segolongan kelompok Salafi Wahabi yang menganggap ini perbuatan bid'ah, perbuatan tercela, perbuatan syirik, menyekutukan Allah dengan mencium nisan kubur. Ya, apakah demikian? Apakah ketika kita mencium nisan kubur itu menyebabkan kesyirikan? Ya, kerap sekali kelompok Salafi Wahabi mengatakan demikian. Orang yang mencium nisan kubur itu dapat menyebabkan kemusyrikan atau termasuk dari perbuatan menyekutukan Allah. Ya, ini akibat dari kelompok Salafi Wahabi yang tidak mengetahui dalilnya, belum paham tentang dalil mencium nisan wali Allah, ulama atau orang soleh. Ya, akan kita bantah, akan kita uraikan dalil tentang kebolehan mencium nisan ulama, orang soleh atau makam para wali. Ya. Nah, ini ada beberapa riwayat. Yang pertama, riwayat dari Imam Ahmad yang bersumber dari Daud bin Abi Sholih. Ya. Dia berkata, Abu Sholih maksudnya, Daud bin Abi Sholih berkata, ya, aqbala Marwanu yauman. Suatu ketika Marwan menuju makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fawajada rajulan, kemudian menjumpai seorang laki-laki wadi'an, sedang meletakkan wajahnya alal qabri, yaitu ke atas kuburan. Ya, jadi meletakkan wajahnya, menyandarkan wajahnya di kuburan. Ya, faqala, maka Marwan berkata, atadri ma tasna, ya, apakah kamu tahu apa yang kamu kerjakan? Yang maksudnya adalah apakah itu boleh, apakah itu dalam keadaan sadar? Faqbala alaih, ya, kemudian Marwan menghadap orang yang tersebut. Fa idza huwa Abu Ayyub, ya, dan diketahui bahwa ia adalah Abu Ayyub. Ya, faqala, lalu Abu Ayyub menjawab, na'am, iya. Ya, jadi Marwan ini menjumpai Abu Ayyub yang sedang meletakkan wajahnya di atas nisan, ya, di atas kuburan. Nah, ini maka ketika itu mengusap, ya, atau memegang nisan kuburan atau menciumnya, maka itu diperbolehkan dengan syarat, yaitu nisan ulama, wali Allah, orang soleh, ya, para nabi, ya, maka itu diperbolehkan. Maka ketika kita mencium nisan masyarakat awam, maka itu jelas dilarang, bahkan bisa menyebabkan makruh atau bahkan haram jika itu menyebabkan kemusyrikan.
Ya, karena ini bisa menyebabkan tasyabuh bil kufar, tasyabuh kepada orang Yahudi dan Nasrani yang mereka mengkeramatkan atau sangat mengkultuskan makam atau kuburan. Maka di sini yang dilarang adalah makam itu makam orang biasa. Maka bagi kita semuanya ketika kita ziarah kubur kepada orang yang biasa, masyarakat umum, maka secukupnya, tidak boleh berlebihan, mendoakannya, kemudian membacakan ayat-ayat Al-Quran, Al-Fatihah, Surah Yasin dan sebagainya, tahlil itu maka diperbolehkan, karena itu bukan sesuatu yang hulu atau berlebihan. Dan kita paham Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya bacaan Al-Quran, ya apapun yang kita hadiahkan kepada jenazah, kepada mayit berupa sedekah, ayat Al-Quran dan sebagainya, maka itu sampai pahalanya. Ya, maka diperkenankan atau diperbolehkan ketika kita ziarah kepada para wali songo misalnya, para ulama, seorang tokoh di sebuah desa tertentu, tempat tertentu yang itu memang terkenal alimnya, dia juga seorang ahli ibadah misalnya, diketahui ketakwaannya, segala keilmuannya, perjuangannya dalam membela agama Allah, memperjuangkan dakwah, membesarkan agama Allah, maka boleh mencium nisannya, ya, itu dengan niat sebagai bentuk tabarruk, yaitu ngalap berkah, ya, taqarruban ilallah, yaitu agar kecintaan kita kepada ulama tersebut, yaitu sehingga kita bisa lebih dekat kepada Allah. Kemudian riwayat yang lain mengatakan, ya, dari Abdullah ini adalah putra dari Imam Ahmad bin Hanbal, meriwayatkan, ya, jadi Imam Abdullah ini bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ayahnya, ya, sa'altuhu anir rajul, ya, aku bertanya kepada ayahku tentang seorang laki-laki, yamassu, ya, menyentuh atau mengusap mimbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengusap atau menyentuh mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yatabarraku bimasihi, ya, ia bertabaruk atau ngalap berkah dengan menyentuhnya, ya, wa yuqabbiluhu, dan menciumnya, wa yaf'alu bil qabri, dan dia melakukan kepada kubur misla dzalik, ya, yang sama, ya, ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, au nahwa hadza, ya, atau yang sesamanya, atau ke makam orang-orang soleh yang lainnya, atau kepada para wali Allah, ya, ya, atau kepada para sahabat Nabi, nah, itu diperbolehkan. Yuridu bidzalika taqarruba ilallah jalla wa azza, ya, ia bertujuan mendekatkan diri kepada Allah dengan hal tersebut, ya. Faqala, beliau menjawab, la ba'sa, tidak apa-apa, bidzalika, yang demikian itu, ya. Ini Abdullah bin Imam Ahmad, ya, dalam kitab Al-Ilal wa Ma'rifah Ar-Rijal, ya, riwayat dari Abdullah, anak dari Ahmad bin Hanbal, ya, tentang laki-laki yang menyentuh mimbar Rasulullah, kemudian dia taqarrub, ngalap berkah dengan menyentuh atau mencium mimbar Rasulullah. Kemudian dia juga melakukan kepada makam Rasulullah SAW dalam rangka taqarrub ilallah, ya. Maka ini hukumnya menurut Ahmad bin Hanbal bagaimana? Beliau menjawab, la ba'sa, tidak apa-apa. Maka boleh, kesimpulannya, mencium makam atau nisan para wali, kekasih Allah, ya, orang soleh,
para ulama, ya, maka itu diperbolehkan dengan syarat bukan untuk mengkultuskannya, bukan untuk memujanya, bukan untuk menyembahnya, tapi dalam rangka yaitu mendekatkan diri kepada Allah dan kita ngalah berkah, ya, dengan keberkahan orang soleh itu tercurah kepada kita semuanya, atau keberkahan orang soleh segala hajat kita makbul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelaslah bahwasanya perbuatan mencium lisan orang soleh, para wali, lisan Nabi, misalnya sahabat Nabi, maka itu hukumnya adalah boleh, bukanlah perbuatan tercela, bukanlah perbuatan yang menyebabkan kemusyrikan, karena itu sesuatu yang masih batas kewajaran, ya, bukan sesuatu yang terlarang dalam ajaran agama, karena tidak mengkultuskan, terlebih kemudian juga tidak menyembahnya, ya, karena kita semuanya tahu hakikat semuanya ini sang pencipta, sang pencipta hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kedudukan para wali Allah, orang-orang soleh ini memiliki maqam atau kedudukan yang tinggi, melebihi dari orang-orang biasa, dari masyarakat umum, ya, mereka memiliki posisi yang khusus, sehingga mereka bisa mendatangkan keberkahan yang itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan praktik apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, sahabat, dan termasuk kalangan ulama kita, yaitu ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tentunya amalan-amalan kaum Ahlussunnah wal Jamaah, guru-guru kita semuanya, ulama semuanya memiliki dasar yang kuat, dasar yang kokoh, ada alasannya, ada hujah, ada dalilnya. Jadi setiap berbuat sesuatu itu bukan tidak ada dalilnya, semuanya ada dalilnya, dan kita yakin mantap bahwasanya dalil apa yang kita gunakan, apa yang kita pakai itu adalah dalil yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, dalil yang kuat, hujah yang kuat, yang semuanya ada sumbernya. Meskipun itu misalnya tidak ada bersumber dari Rasulullah, bisa saja bersumber dari sahabat Nabi atau dari ulama. Nah, tidak semuanya apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu, tidak semuanya yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu mengandung kesesatan, ya. Rasulullah hanya memberikan rambu-rambu, memberikan peta, memberikan petunjuk hal mana saja yang menyebabkan kesesatan, menyebabkan kemusyrikan, menyebabkan menyimpang dari ajaran Islam. Ya, mudah-mudahan kita semuanya keimanan kita kokoh mantap dalam naungan Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kaum Salafi Wahabi yang kerap menuduh bid'ah, sesat, musyrik dan sebagainya, termasuk yang mengharamkan kaum Ahlussunnah wal Jamaah ziarah kubur, termasuk mencium lisan para wali, kekasih Allah, ulama dan sebagainya, mereka bisa paham, mereka bertambah ilmunya, sehingga tidak suka gampang memvonis syirik, musyrik kepada umat Islam. Mudah-mudahan mereka bertobat, mereka paham, ya, mereka insaf, ya, mereka menghindarkan, menjauhkan dari perbuatan-perbuatan mereka dahulunya, yaitu perbuatan tercela yang gemar menuduh, memvonis umat Islam yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semuanya saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai jumpa, sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Mohon maaf atas segala hilaf. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.